Islam Jahiliyah ke Alamiah Islamiyah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Labuhan Haji Timur, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf teknik SMA Negeri 1 Labuhan Haji Timur. Selanjutnya, untuk hal yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah, sambutan untuk pembukaan diseminasi budaya positif kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita umur panjang sehingga telah dapat bersama-sama kita melangkah ke satu tingkat dalam budaya positif nanti akan disampaikan oleh Ibu Rina. Salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pola pikir kita dari alam keburukan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang telah kita rasakan pada saat ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu yang telah berada di ruangan yang sederhana ini, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dan ini juga pernah dilaksanakan oleh Bu Rati sebelumnya, yang pada saat itu saya tidak bisa berhadir. Nah, jadi dalam rangka hal ini mohon sama-sama kita dapat membantu calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Bu Rina dengan Bu Rati, dan juga ada angkatan 10 Pak Munanda, yang sama-sama saat ini kami juga menggembleng angkatan 10 untuk bisa dapat memahami konsep-konsep pendidikan guru penggerak. Namun dalam hal ini guru penggerak tidak boleh juga berbangga hati, hanya kesempatannya satu tingkat lebih cepat dalam hal kesempatan mengikuti pendidikan di kelas. Guru-guru lain juga terus berkolaborasi. Dalam rangka budaya positif ini, saya yakin kita sama-sama selama ini telah menjalankan, walaupun ada masing-masing beberapa yang masih belum tergerakkan. Saya insya Allah akan bergerakkan nanti dengan doa kita bersama. Contoh budaya yang positif yang paling perlu kita tingkatkan yang sering saya sebutkan adalah tertib disiplin, tertib BBM, tertib sampah, dan ketiga tersebut yang sudah kita jalankan bersama-sama. Walaupun pada dasarnya tidak sempurna, kita memang tidak bisa memaksakan seluruh warga sekolah itu bisa mencapai 100%. Minimal sudah ada kenaikan sedikit. Baik Bapak dan Ibu, walaupun nanti dalam hal ini penyampaiannya dalam bentuk perencanaan, perlu kami sampaikan bahwa sehebat apapun guru penggerak, tanpa ada dukungan Bapak dan Ibu tidak akan bergerak. Itu aja konsepnya. Sehebat apapun kepala sekolah, tanpa ada dukungan Bapak dan Ibu warga sekolah, tidak hebat kepala sekolah. Kepala sekolah itu hanya jabatan sementara yang diberikan untuk memimpin sekolah. Tapi yang bergerak di lapangan kita lah, Bapak Ibu lah guru-guru yang di ruang kelas. Contoh kesepakatan yang sudah dibuat ruang kelas, kesepakatan dengan wali kelas yang hingga 2 bulan ini belum bisa naik kita menjadi 100%. Buktinya kita lihat nanti pada saat pelajaran ada belum terkapasi, belum ada simpul. Berbagai macam problema itu mungkin dengan adanya transfer ilmu baru dari Bu Cukrina, Bu Rati, Pak Munanda nanti, kemudian Pak Eliadi yang sudah selesai di kelas, bisa setidaknya kita memahami bahwa menjadi guru itu berat. Maka sering saya sampaikan kata menghamba itu adalah kepada murid-murid yang baik. Yang tidak menghamba harus kita panaskan, harus kita gembleng supaya ada perubahan. Jangan lupa selalu slogan Ki Hajar Dewantara, ingat Susudulodo, Ingmadiu Mangukarso, Tuturi Handayani. Kita adalah guru yang profesional yang membawa anak-anak di samping, bukan mendorong. Jika anak itu agak keliru, kita dorong, tidak boleh, tapi kita bawa ke samping, kita lakukan perubahan pelan-pelan. Itu sebagai gambaran, baru nanti bisa sama-sama Bapak dan Ibu melihat apa yang disampaikan oleh Bu Suprina. Penuh harapan kegiatan ini bisa sukses dengan sempurna. Mungkin itu saja kalimat yang bisa kita sampaikan. Permohonan maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Nanti selanjutnya bisa Bapak Ibu membantu Ibu Suprina karena saya ada agenda lain yang bisa selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah atas sambutannya. Semoga dengan sambutan kepala sekolah tadi bisa membangkitkan gairah kita untuk terus berkolaborasi maju berkarya. Selanjutnya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesempatan untuk hadir di ruangan ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah salawat beriring salam yang tidak pernah lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Labuan Timur, yang saya hormati Wakil Kepala SMA Negeri 1 Labuan Timur, dan saya hormati Bapak Ibu yang sudah berhadir, yang sudah meluangkan waktu di luar tadi. Terima kasih banyak untuk Labuan Timur. Baiklah Bapak Ibu. Enter spasi no. Sehari-hari ya, mungkin biasa kita mendengar kata-kata adanya budaya positif. Kita sering mendengar ya. Yang kita bayangkan kalau di garis bawahi kata budaya itu kebiasaan. Mungkin menurut Bapak Ibu yang terbayangkan apa itu budaya positif? Mungkin ada yang punya pendapat atau punya gambaran yang lain tentang apa sebenarnya itu budaya positif di pemikiran Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau berbagi, silakan. Ada? Oke, silakan mulainya. Mungkin budaya positif itu mungkin lebih ke nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan yang diterapkan di satu instansi, di kehidupan pribadi atau dalam masyarakat. Ya, terima kasih Bu Aja. Oke, lebih tetap dalam konteksnya adalah suatu hal yang baik atau hal yang positif ya, yang perlu kita jalankan sama-sama di sekolah kita. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau mengeluarkan pendapatnya? Ada Bu Nija mungkin? Oke, kita lanjut ya. Begitu ya, kita akan kembali lagi bahwa budaya positif itu sesuatu atau nilai-nilai ya yang sudah baik, yang perlu kita jalankan terus, perlu kita terapkan. Tidak hanya mungkin bersama anak-anak, tapi kita bersama dengan rekan guru juga, Bapak Ibu ya. Apa-apa yang sudah baik perlu kita terapkan dan perlu kita jalankan di SMA kita ini demi mencapai suatu tujuan yang bahwa terwujudnya suatu impian kita bersama anak-anak di sekolah kita. Berikutnya di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru, di mana di sini pembelajarannya tetap berfokus bagaimana kita mewujudkan anak-anak didik kita semua itu sesuai dengan profil Pancasila ya, di mana ada dimensi-dimensinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kemudian bagaimana anak-anak kita itu mewujudkan kemandirian, kemudian anak-anak kita itu bagaimana dia bisa berkreatif, ada di sini kolaborasi, artinya saling bekerja sama, kemudian berkebinekaan global dan bernalar kritis ya. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita sebagai guru itu mengajak atau membimbing atau menuntun anak-anak didik kita itu. Kemudian nah di sini ada bagaimana merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah di sini Bapak Ibu ada pembagian ya, ada pembagian, ada namanya stimulus respon, ada teori kontrol.
Mungkin sebelumnya saya garis bawahi, stimulus respon di sini adalah suatu perubahan, di mana perubahan itu yang diperoleh dari diperoleh dari suatu pendekatan. Nah, jadi kalau kita bilang kita sebagai guru dengan siswa, di sini ada diperoleh stimulus respon di situ. Bagaimana guru itu memperoleh suatu pendekatan dengan siswa itu. Kemudian ada teori kontrol juga. Bagaimana dia mengontrol sikap-sikap dari siswa tersebut. Pertama di sini ada realita ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ada item-itemnya yang mana merupakan stimulus respon dan juga teori kontrol. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya masih semangat? Semangat. Oke, baiklah ya. Mungkin saya saja yang masih terganggu-ganggu, mohon maaf maklum ya. Baik Bapak Ibu, kemudian ada berikutnya itu di kebiasaan yang positif atau disebut dengan budaya positif itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada item-itemnya nanti. Apa itu kebutuhan dasar manusia ya? Yaitu kebutuhan mungkin yang kita bayangkan kebutuhan dasar itu adalah hal-hal yang kita perlukan ya, atau istilahnya dengan kebutuhan dasar atau istilah bahasanya kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan primer ya, kalau nggak salah saya ya. Oke, dasar yang perlu yang sangat kita butuhkan ya. Setidaknya tempat tinggal untuk tidak kena panas sinar matahari, tidak kena hujan, paling tidak seperti itu ya. Kemudian ada lagi kira-kira? Kesehatan ya. Oke, bisa juga Bapak Ibu ya, kesehatan. Kita juga harus memprioritaskan kesehatan kita. Apapun yang akan kita lakukan jika kita tidak sehat, artinya semua tidak tercapai Bapak Ibu ya. Oke. Berikutnya ada cinta dan kasih sayang. Di sini merupakan juga kebutuhan yang harus kita penuhi ya Bapak Ibu ya. Ada cinta dan kasih sayang. Nah, kita perlu di sini disayangi, mengejar ya, dicintai. Dan juga kita juga sama memberi kasih sayang, memberi cinta. Gak mesti dengan anak didik kita dimanapun di lingkungan kita berada ya. Bersama masyarakat, bersama mungkin terutama peran kita di sini adalah sebagai guru. Berarti kita berbagi cinta kasih dengan rekan-rekan kita, dengan anak-anak kita di sekolah. Kemudian ada kebebasan Bapak Ibu ya. Kebebasan di sini mungkin adanya kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Artinya mungkin kebebasan di sini kita pertama ya, kalau dengan anak-anak bagaimana kita memberi peluang kepada mereka, bagaimana anak itu mencapai proses atau puncak kemandirian mereka. Artinya diberi kebebasan, diberi pilihan, bukan berarti mereka itu bebas semena-menanya ya, bukan berarti mereka istilah bahasanya harus mereka di depan kita di belakang. Itu sepertinya artinya tetap dalam posisi kita sebagai guru, kita mengontrol anak-anak didik kita semua ya. Dalam artian kita menuntun mereka bagaimana kita mengarahkan mereka itu menjadi generasi yang lebih baik lagi. Kemudian ada itu bisa dikadal. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia tadi pada poin 5 yaitu kesenangan. Nah, di sini salah satunya ada contoh yang saya buat. Kesenangan di sini bersama anak-anak didik kita itu ada kita memberi peluang mereka boleh saja bermain dalam namun dalam konteks tadi seperti saya bilang bahwa tetap dalam bentuk kontrol ya, kontrol artinya dalam pengawasan. Kemudian
bagaimana kita menciptakan ada humor, artinya ada semacam mungkin disilakan dengan permainan juga dalam humor di sini, canda tawa bersama anak-anak ya, dengan artinya kita berfokusnya pembahasan pembelajaran itu serius sekali dengan anak-anak. Terus salah satu nanti anak-anak membuat mereka itu jadinya kesannya bosan, ya kan? Artinya nanti terhadap pencapaian pembelajaran kita tidak tercapai. Kenapa? Karena anak-anak pada ngantuk semua di kelas, ada bosan. Artinya apa yang kita sampaikan mereka tidak menerimanya dengan baik, Bapak Ibu ya. Kemudian mungkin ada yang contoh lain yang bisa Ibu kasih atau berbagi, boleh silakan. Apa saja yang bisa kita lakukan di poin-poin bagaimana memenuhi kebutuhan dasar bersama anak itu di pada poin kesenangan. Boleh? Ada yang mau berbagi atau menambahkan? Silakan. Itu saya dulu sebentar ya. Ya, sedikit Bu Trina. Ya silakan Bu aja. Mungkin untuk kesenangan lebih ke peserta didik kita itu lebih suka belajar di luar. Apa salahnya sesekali kita membuat peserta didik kita untuk belajar di luar juga, supaya kejenuhan-kejenuhan di dalam kelas itu sedikit terobati. Ya, oke. Bagus, menarik sekali Bang dari pembagian dari Ibu aja ya. Ini ada lagi yang mau disampaikan? Ada? Belajarnya nggak mesti di dalam kelas, boleh juga di luar atau di lingkungan yang istilahnya yang mendukung Bapak Ibu ya. Mungkin ada lagi yang lain yang mau berbagi pengalamannya, silakan. Atau kita cukupkan? Ada yang mau menambah maksud saya? Ada? Mungkin bisa juga dengan memberi ice breaking dalam pembelajaran. Itu juga membuat peserta didik kita senang. Apalagi saat dia sudah mulai jenuh di jam-jam rawan ya, memberikan ice breaking itu juga salah satu kebutuhan untuk memenuhi kesenangan peserta didik. Oke, ya bagus Bu Nespi ya. Salah satunya kayak tadi tambahan dari ilmu aja ya, bahwa anak-anak keluar, kemudian kata Bu Nespi boleh juga saat-saat proses pembelajaran di sela-sela waktu atau apalagi mengingat ada juga kita belajar dengan anak ujian jam siang ya, kita boleh juga mengadakan seperti ice breaking. Bagaimana mewujudkan anak-anak itu menumbuhkan konsentrasinya, fokus lagi dengan pembelajaran. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau berbagi, silakan. Ada yang mau contoh yang dikasih yang lebih lagi selain dari yang udah Bapak Ibu belajar dengan Bu Nespi tadi? Ada? Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada kita lanjut lagi ke Bapak Ibu ya. Beberapa hal yang kita perhatikan, ada pertama itu bagaimana kita sebagai pribadi ada untuk menghindari ketidaknyamanan. Artinya terkadang sebuah hukuman itu kita bukan tidak melaksanakan ya, tapi kadang-kadang ada tumbuh pertanyaan dalam diri kita itu, kalau saya tidak melakukan kira-kira timbulnya nanti apa ya, seperti itu. Artinya kita ada sebuah hukuman itu bagaimana cara kita
menghindari ya. Sebenarnya ada baiknya sebuah hukuman itu kita jalankan, tidak ya. Kadang-kadang di posisi yang lain ada kalanya sebuah hukuman itu bagaimana seorang itu menghindari. Kemudian ada lagi poinnya untuk mendapat sebuah imbalan atau sebuah penghargaan. Kemudian ada juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Berikutnya, nah di sini ada beberapa itemnya, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah yang kita tahu, Bapak Ibu, kalau kita lihat kira-kira hukuman itu yang terbayang sama kita bagaimana Bapak Ibu? Yang biasanya ya kita, apakah baik itu kita lakukan bersama anak-anak saat proses pembelajaran atau saat berada di luar pembelajaran. Sebuah hukuman itu sebenarnya terciptanya sebuah hukuman itu terkadang satu posisi bahwa tiba-tiba ya, tiba-tiba kemudian ada murid-murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau istilahnya dibuat satu pihak Bapak Ibu ya, anak-anak tidak terlibat di situ. Kemudian hukuman itu dia bisa juga berupa fisik atau psikis ya. Ada istilahnya berupa bentuk kata-kata kita terhadap anak-anak, ada juga berupa mungkin hukumannya semacam kena cubit mungkin ya bagi Bapak Ibu yang sering di kelas anak-anak yang melanggar. Kemudian di sini ada itemnya konsekuensi. Di sini konsekuensi adalah sesuatu yang terencana atau disepakati sesuai peraturan. Artinya sebelum terjadi itu ada kesepakatan dulu dari kedua belah pihak. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dengan ada konsekuensi ini. Kemudian akhirnya terjadi konsekuensi ini, sikap guru selalu memonitor seorang peserta didik atau murid. Kemudian adanya restitusi. Apa itu restitusi? Pokoknya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Artinya bagaimana siswa yang membuat kesalahan tadi, bagaimana kita seorang guru mewujudkan anak itu kembali, artinya mereka berubah untuk memperbaiki kesalahannya menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi itu sendiri. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol sebuah restitusi itu. Kita kenal tadi, ada kita sebagai penghukum, ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada nanti sebagai teman, ada sebagai monitor atau pemantau, ada sebagai manajer. Mungkin kelima hal ini Bapak Ibu kita sering melakukannya bersama anak-anak. Cuma tanpa kita sadari ya, yang kelima ini mungkin udah kita lakukan tapi kita nggak sadar kita masuk di poin yang mana. Nah, apakah nanti kita sebagai penghukum, apakah nanti kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, apakah nanti kita mengambil posisinya sebagai teman. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa berbagi di sini. Kira-kira sebelumnya kita lebih kemana nih? Yang sering kita lakukan bersama anak-anak sebelumnya di kelas. Kelima-limanya ada. Iya, kelima-limanya ada Bapak Ibu ya. Saya pribadi juga seperti itu. Mungkin apa saya sadari menjalankan kelima-limanya. Yang lain gimana Bapak Ibu? Yang lebih dominan yang kita lakukan? Kalau kamu di olahraga itu sering membuat yang 03. Karena sebagai partner, misal main bola nggak cukup orang harus di taman kita. Oke, mungkin maksudnya di sini Pak Jukri ya, bagaimana kita mengambil 5 posisi kontrol di sini sebagai teman itu adalah latihan. Bagaimana kita menjalin hubungan bersama anak-anak di sini ya.
dalam proses pembelajaran. Nah, terkadang dari bahasa kita itu terwujud atau nampak ya bahwa hubungan kita sama anak-anak itu sebagai apa. Nah, nanti ada di sini kita lihat. Nah, di sini ada kata-kata konteksnya penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal yang seperti saya sampaikan tadi ya. Kadang-kadang dengan kata-kata. Nah, seperti contoh kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Nah, sebagai guru atau sebagai kita di sini yang berperan utama, kita kasih hukuman kepada anak-anak itu hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu yang terjadi bahwa kan hukuman itu secara tiba-tiba ya, bahwa anak-anak itu nggak tahu, mungkin tidak ada pemberitahuan, namun kita melihatnya siswa itu tidak menjalankan daripada peraturan. Nah, kita kasih hukuman di sini hormat bendera selama 1 jam. Kemudian ada pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasa guru akan bersuara lebih lembut ya. Dengan konteksnya berapa kali ya ibu bapak harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah, mungkin kita sering berkata-kata seperti itu dengan anak-anak. Nah, berarti kita di sini sudah masuk pada poin pembuat merasa bersalah ya. Anak-anak merasa mungkin pada posisi ini anak-anak mungkin tidak melawan kita, berbeda dengan hukuman tadi ya. Dalam hati anak-anak akan termotivasi dalam dirinya kayak hukuman tadi bahwa ada rasa ingin melawan pada seorang guru seperti itu ya. Mungkin pada tahap kedua ini anak-anak ada 2 posisi mungkin yang dalam dirinya terjadi bahwa saya boleh melakukan ini begitu. Tapi ibu itu memaafkan. Nah, seperti itu ya. Ada sisi positif dan sisi negatifnya juga. Kemudian ada sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Artinya mengajak anak-anak dengan kalau tadi berpijak pada kasus tadi dengan tidak memakai atribut itu, dengan bahasanya, ayo dong ikuti aturan sekolah, kalau bantu ibu atau bapak ya kali ini ya sudah tidak apa-apa, ya sudah apa-apa lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Nah, mungkin bapak ibu pernah mengalaminya atau menjalankannya ya. Di satu posisi kalau kita lihat kita tingkatnya adalah anak SMA ya. Kalau kita ambil sebagai teman, di sini ada sisi positif dan negatifnya juga. Di satu sisi positif bahwa kita bisa mengajak anak tadi dengan bahasanya jadi teman. Namun di satu sisi anak-anak itu ada istilahnya kayak dalam dirinya keluar bahasanya adalah ibu ini enak lah dijadikan teman, bisa begini, kita apapun yang kita lakukan berarti kita dibebaskan, artinya dibolehkan saja seperti itu Bapak Ibu ya. Namun tetap ya kita sebagai guru tadi apapun yang kita lakukan dengan anak-anak itu dalam posisi kita kontrol juga ya. Ada batas-batasnya yang harus kita lakukan bersama anak didik kita yang permasalahan mereka sendiri. Nah, di sini bahasanya mungkin seorang manajer itu bisa saja mengutarakan bahasanya, apakah kamu tahu kesalahan? Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tadi, kira-kira yang saya tidak bilang itu ada yang tidak bagus dan baiknya ya, cuman kita kembali ke posisi masing-masing lagi ya. Yang kelima-limanya itu ya sebenarnya yang bagus yang kita jalani atau yang lebih kita jalani adalah kita sebagai seorang manajer ya Bapak Ibu. Oh, bukan berarti penghukum tadi kalau saya sendiri bukan berarti penghukum itu dihilangkan sebenarnya. Tapi kita lihat dulu kasus anak-anak itu di lingkungan kita itu memang berbicara dengan modul ini, dengan pembahasan budaya positif ini, memang seorang guru itu di dalam posisi kontrol penghukum itu dihilangkan sebenarnya. Tapi bagi saya
bukan berarti dihilangkan, tapi bagaimana caranya guru itu artinya ini menghilang, bagaimana caranya setidaknya seorang guru itu jangan sedikit-sedikit kita menghukum gitu ya. Kalau boleh kita lakukan dulu solusi-solusi yang bisa kita lakukan bersama anak-anak dengan poin-poin yang sudah ada yang tadi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya pengumuman yang lain boleh juga berbagi di sini, silakan. Ada mungkin? Oke, Pak, silakan. Menurut pendapat kami, memang kalau kita lihat dari lima-limanya bagus semua. Ya. Cuman menempatkan ini dalam hal-hal apa, misal kasus ini ditempatkan hukuman, misal dalam kasus yang lain ditempatkan sebagai teman. Karena menurut yang setelah kita baca ini semua, setelah kita pahami bersama, kami pikir yang ini semua harus kita lakukan. Enggak mesti harus manajer saja, dan tidak mesti harus hukum saja, penghukum. Jadi enggak mesti sebagai teman. Jadi intinya kita lihat sikon di lingkungan kita dan sikon tentang keadaan yang dilanggar itu. Misal memang yang dilanggar itu harus kehukuman, maka kita jatuhkan dia kehukuman. Jadi andai kata misal barang itu bisa sebagai manajer, jadi kita tempatkan sebagai manajer. Jadi intinya kita semua ini harus memahami kelima-lima ini, dan kelima-lima ini yang kita lakukan. Kami rasakan itu. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Jupri. Mungkin Bapak Ibu lagi yang lain ada yang mau berbagi, silakan. Sedikit. Ya, Bu aja. Pada dasarnya bukan memperbaiki ya, mungkin sama saja dengan kasus di barusan. Akan tetapi di sekolah kita bisa melihat karakter siswa kita. Kalau di sekolah lain mungkin yang lebih patuh, lebih disiplin, lebih ada keinginan untuk belajar, berbeda jauh dengan karakter siswa yang ada di sekolah kita. Karena karakter yang ada di sekolah kita itu lebih mau bermain daripada belajar, lebih banyak tingkat keterbelajaran, kesadaran berbelajarnya hanya sekian persen saja. Jadi saya setuju dengan yang dikasih tahu sama Pak Supri tadi, ada tempat-tempatnya kita memakai posisi kontrol 1 sampai 5. Oke, terima kasih juga Bu Aja. Ya, benar sekali dibilang sama Pak Jupri dengan Bu Aja tadi yang bahwa semua posisi yang ada di sini yang 1 sampai 5 itu memang kita sesuaikan ya. Bukan berarti sama juga dengan yang pemahaman saya kayak penghukum tadi. Kita sebagai guru istilahnya jangan sama anak-anak itu, yang terbaik dengan anak-anak adalah kita dikit-dikit anak-anak buat salah langsung kita hukum seperti itu ya. Semuanya bisa diselesaikan. Cuman bagaimana hal-hal yang banyak sisi negatifnya itu, bagaimana bisa kita seorang guru itu istilahnya kita meminimalisirnya ya. Artinya jangan jika memang kasus itu tidak berat, jangan diberatkan seperti itu. Jika memang bisa diselesaikan dengan cara yang lain, yang caranya lebih membuat anak-anak itu termotivasi, bagaimana anak-anak itu bisa diajak secara persuasif, artinya setiap kesalahan mereka akan memperbaikinya apa salahnya ya. Dengan dikit-dikit kalau mereka ada sedikit pelanggaran, mereka datangnya telat, kita kasih hukuman. Walaupun di balik semua itu kita bersama anak-anak mungkin di dalam proses pelajaran sudah kita lakukan semacam kesepakatan kelas ya. Namun yang kita kembali lagi anak-anak itu ataupun kita kan sebagai manusia ada juga kesalahan atau kesilapannya gitu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita sama-sama melihat di sini ada video pembelajaran 5 posisi kontrol. Kita lihat di sini. Oke, Bapak Ibu setelah sudah menyaksikan atau setelah menonton itu bagaimana yang terjadi
posisi kontrol yang kita lakukan bersama anak-anak saat proses pembelajaran. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ini ada sisi positif dan sisi negatifnya juga ya. Mungkin ada yang mau kasih pendapat atau apa, silakan. Kami masih pada yang pendapat yang pertama tadi, artinya yang hal itu tetap dilakukan semuanya. Karena kita tahu bahwa proses belajar mengajar itu kan didukung oleh 3 hal. Yang pertama lingkungan, ya kan, yaitu oleh yang orang di dalamnya. Yaitu selanjutnya adalah bahan yang ada di dalam itu. Jadi ketiga-tiganya ini kan harus terpengaruhi. Oke, sekarang kita pilih model yang kayak ini zaman, penghukuman zaman. Karena pada zaman dulu sering hukum. Nah, apakah yang hukuman itu tidak berlaku pada saat sekarang? Nah, jika itu yang tidak kita lakukan, maka siswanya tidak memahami yang untuk kita lakukan. Karena kita di sini kan perbedaan itu kan karakter nanti. Nah, budaya yang ada di sekolah ini dan sebagainya yang itu akan kita arahkan mereka kemana nanti. Jadi kalau hanya kita pakai, memang kalau kita lihat secara keseluruhan, 2 yang bagus tadi. Yang pertama adalah sebagai teman, karena kenapa tidak bisa menghukum dari siswa, karena itu di sana adalah tidak kena HAM kita, karena kita takut dengan HAM. 1, yang keduanya adalah masalah manajer. Nah, itu yang paling bagus kalau kita lihat. Nah, tapi aplikasi di lapangan, ketika kita lakukan yang hal demikian, maka anak-anak bukan menganggap kita sebagai guru lagi. Nah, jadi saya pikir tetap ada pembicaraan pendapat saya yang pertama tadi, yang jelas bahwa kalau di mana saja, bukan di daerah kita, di mana saja, tetap harus dipakai K55 ini. Cuman posisinya yang berbeda-bedakan. Misal yang salahnya ini yang bukan di menghukum melulu dari A sampai Z. Nah, begitu juga sebagai manajer, begitu juga sebagai kawan. Kami pikir kayak gitu. Ya. Terima kasih Pak Lutfi, bagus sekali berbaginya pengalamannya dengan video pembelajaran ini. Benar sekali, saya punya pendapat bahwa memang kelima-limanya boleh kita lakukan ya, memang harus kita lakukan. Namun seperti yang saya bilang tadi, yang bahwa seperti contoh salah satunya posisinya menghukum tadi ya, bukan tidak boleh ya, dan bukan berarti hukum itu harus dihilangkan ya. Namun semua itu ada sisi positif dan sisi negatifnya, dan bagaimanapun caranya kita seorang guru bisa menuntut anak-anak itu apapun kesalahan yang mereka lakukan, kita bisa memposisikan kelima-lima ini tadi. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, gimana Bapak Ibu, masih semangat? Tapi nampaknya sudah sentuh ya. Mungkin dan capek juga ya Bapak Ibu. Baik, kita untuk membuat suasananya lebih semangat lagi, Bapak Ibu kita buat sedikit sebentar ya. Gimana Bapak Ibu? Sepakat? Buka keluarkan dulu. Oke Bapak Ibu, di sini saya sudah menyediakan explainingnya mungkin dalam bentuk tebak gambar ya. Bapak Ibu nanti boleh bebas saja ya menjawabnya. Kita lihat dulu.
kita lihat ya. Oke. Nah, di sini ada gambar 1. Kira-kira kita bisa menebak dari gambar ini, kita bisa menyusun satu kata ya. Kira-kira apa yang kita bayangkan atau apa yang ada di pikiran kita ketika kita melihat gambar ini. Kira-kira kata-kata yang harus kita buat apa? Sapu tangan merah. Oke, yang lain ada? Oke, kita cek jawabannya ya, benar atau kita lihat. Berarti benar ya Bapak Ibu. Alhamdulillah masih semangat konsentrasinya ya. Bahwa dari item-item gambar tadi yang bisa kita susun katanya adalah sapu tangan merah. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Oke, gambar kedua di sini ada mungkin kalau saya lihat air embun yang mungkin air mata ibu. Nampaknya ibu-ibu hanya nyambung semua ya. Kalau bapak enggak, karena di sini enggak ada bapak ya. Saya atau ayah enggak ada ya. Oke, kita lihat. Itu air mata ibu. Oh, itu. Oke. Ternyata Pak Jupri di sini senyum ya. Oke, nanti jawabannya masih oke ya, Pak Ibu masih semangat, masih konsentrasi ya. Bahwa yang tadi dari gambar itu sudah bahwa air mata ibu. Oke, kita lanjut kembali, ada gambar yang lagi berikutnya. Oke, nah dari gambar ini ada 3 gambar yang bisa kita susun apa? Kira-kira Pak Ibu? Lindungi. Oke, kita yang lain ada? Bu Meli lagi mikir, kira-kira beda jawabannya dengan kawannya yang lain? Ada? Sama? Sama, oke. Kita sepakati ya bahwa itu adalah kata yang bisa disusun lindungi. Oke, kita lihat. Oke, jawaban kita masih juga benar ya. Luar biasa Bapak Ibu, bahwa jawabannya adalah lindungi. Oke, kita masih ada nih. Nah, gambar keempat. Gimana Bapak Ibu? Kita susun kata-kata yang ada di sini dari gambar. Kira gambar dari gambar ini apa yang bisa kita susun katanya? Semangka. Semut merah pakai jam. Bumi jam itu pakai jam, bukan manusia aja pakai jam ya. Jadi semut juga harus on time ya. Gimana Bapak Ibu? Boleh dia? Kita lagi mikir. S-nya kan ini. R-nya S-nya memuja. Memejamkan. N-nya ada. Gimana Bapak Ibu? Pas. Kita lihat ya, apakah jawabannya? Apa? Oh. Memutar logika. Memutar log ya bisa ya. Memutar logika ya. Mungkin udah masuk ya, udah masuk nampaknya dari sini kita mulai berkurang semangat nih. Kalau tadi semua bisa dijawab Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Gambar yang kelima
Pak Cukri gilirannya tebak gambar udah diam ya. Tadi luar biasa semangatnya. Dua hati tombol kata Bu Nespi. Lucinta Luna. Kita lihat ya Bapak Ibu jawabannya. Ada dua jawaban ya. Kira-kira jawaban siapa yang benar? Kita lihat. Benar, Bangko. Ternyata di sini banyak pecinta Luna ya. Oke. Oke, ternyata jawabannya jawaban Bu Nespi, jawaban Bu Nadia sama Bu aja ya. Ternyata mereka pecinta Luna ya. Oke. Oke, nomor 5. Ada gambar lidah, ada gambar sapu tangan, ada gambar berita kalau bisa diulang ya. Laporan ya. Hah? Ketiga laporan. Oke, Bu Nespi katanya kaidah laporan. Yang lain? Oke, Bu Nadia masih berusaha dia mencari jawaban benarnya. Sapu tangan orang. Numpang jawaban saja ya. Oke, kita lihat jawabannya. Ternyata jawabannya benar, itu kaidah laporan. Oke. Selesai ya Bapak Ibu. Oke, tadi ada yang masih menunggu ya, bahasanya masih ada kayak gambarnya yang mau saya jawab nih. Oke Bapak Ibu, kita kembali lagi ke bahan atau ke materi kita, yaitu tadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah belajar sedikit tadi bisa semangat kembali, bisa fokus kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut. Di sini ada bahasanya bagaimana atau kita sebagai apa di sini ya. Ada pertanyaan, ada bahasa pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira kita di sini mengambil posisi apa kira-kira Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Yang lain mungkin ada? Bahasanya saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalau kita lihat berarti di sini posisi kontrol yang kita ambil adalah membuat membuat merasa bersalah ya. Oke. Kemudian kita lihat kembali pertanyaan berikutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira kita sebagai guru, posisi kontrol apa yang kita lakukan di sini? Ketika bahasanya buat kamu tidak pernah benar melakukannya. Memantau. Lain? Yang lain? Selain memantau? Membuat merasa bersalah juga. Oke, yang lain tadi? Yang lain lagi ada? Kalau kita lihat kamu tidak pernah benar melakukannya, bisa juga ini sebagai hukuman, bisa juga ya. Namun di sini secara verbal ya.
ketiga ada bahasanya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira kita sebagai guru posisi apa yang kita ambil di sini? Ya, kita mengambil posisinya adalah sebagai manajer, Ibu. Kemudian ada di sini bahasanya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ya, kita mengambil posisinya adalah sebagai teman. Oke, Bapak Ibu, mungkin untuk posisi kontrol tadi dengan bahasa-bahasa yang apa yang kita lakukan bersama anak-anak, kita sudah melihatnya. Berikut kita berbagi tentang keyakinan kelas. Nah, di sini kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Saya kira Bapak Ibu ada yang mau berbagi pemahaman? Silakan. Sedikit Ya, Bu Aja, silakan. mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat antara ada kesepakatan antara kedua belah pihak, dari gurunya dengan siswanya. Tapi kalau peraturan bisa jadi hanya dikeluarkan oleh satu pihak saja. Makanya di dalam kelas itu harus kita buat keyakinan kelas supaya anak-anak nantinya bisa menerapkan keyakinan kelas yang kita buat. Iya, bagus sekali Bu Aja, bahwa benar bahwa keyakinan kelas itu yang terjadi adalah adanya dua kesepakatan kedua belah pihak, ya, artinya ada guru bersama anak-anak. Kemudian kalau peraturan kelas itu yang terjadi hanya satu pihak saja, bisa jadi pihak guru saja. Mungkin yang lain ada yang mau berbagi? Lihat di sini, bagaimana keyakinan kelas itu bisa dibentuk, ya. Di sini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Artinya bahasanya bahasa yang mudah dipahami, ya, sama anak-anak. Oh iya, benar sekali Bu Nadia. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Seperti kata Bu Jukri tadi, ya, semua itu bisa dikondisikan dengan tempat atau lingkungan kita atau sekolah kita, ya. Dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada berikutnya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ada segitiga restitusi, itu ada 3 poin. Bagaimana kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada kalimat-kalimatnya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa, kamu bukan satu-satu yang pernah melakukan ini. Kemudian nanti masuk ke kata mana. Kemudian ada kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini udah ada berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini ada kalimat-kalimatnya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah memiliki sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu.
Nah, terakhir, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kepinginannya orang seperti apa? Oke Bapak Ibu, mungkin dari pertama sampai terakhir ini mungkin ada lagi kembali pertanyaan dari Bapak Ibu, atau mau menanggapi atau ingin bertanya kembali, silakan. Video no jalan no. Mungkin gak jalan pula ya. Yang aku kamera, jalan. Kalau jalan maka bisa di skip ya. Setelah kami mendengar yang ini paparan dari ibu tadi, ibu itu kan anggota DPP, DGRP, CDP. Ya, setelah ibu memahami yang ini, setelah mengikuti dan sebagainya, nanti adalah oleh-oleh dari kami untuk kami. Oleh-oleh berupa kue dan air itu sudah biasa. Ini ada oleh-oleh yang namanya pengetahuan, sehingga kami bisa menerapkan di kelas nanti. Nah, kami pikir orang C itu lagi kan sudah dikasih tahu oleh sekolah lebih bagus dari yang sekarang. Tidak seperti itu. Jadi maksudnya apa kira-kira menurutku yang pas kita terapkan, sehingga karena ada moto bersama kita maju. Kalau itu saja yang maju kan tidak akan mau. Tapi kalau kita bersama, artinya dengan bersamaan persepsi, bersamaan visi, bersamaan yang sebagainya, sehingga kita bisa menggerakkan yang hal ini. Walaupun nanti yang moderatornya dan sebagainya adalah orang-orang yang sudah yang sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jokri. Mungkin ada semacam tanggapan dari Pak Jokri juga atau masuk ada pertanyaan juga di situ ya. Nah, kembali lagi kita punya pemahaman masing-masing Bapak Ibu ya, di sini nggak ada konteksnya. Namanya kita sekarang sudah merdeka belajar ya, kita bebas, adalah hak bebas, tapi tetap dalam posisi kontrol ya. Kontrol itu seperti yang tadi, kalau kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol tadi, bukan berarti kita tidak melakukan yang ini itu, namun di semua kita sesuaikan dengan keadaan tempat kita Bapak Ibu ya. Artinya boleh kita sebagai penghukum, namun penghukum itu bukan berarti kita dominan yang melakukan penghukum. Kemudian sebagai teman, jika dilihat juga teman itu ada sisi positif negatifnya juga. Terkadang kalau tingkat anak SMA itu kita bicara masalah kita mengambil sebagai teman, nama saja anak-anak yang sudah beranjak dewasa kita bilang ya, ada sisi dalam posisi mereka itu ketika mereka bersalah, kita berbicara sebagai seorang teman tadi, timbul dalam pemikiran mereka itu, oh berarti ibu ini begini, oh ibu itu begini. Semua itu boleh kita lakukan, namun dalam tahap-tahapan kita membatasinya. Kita sebagai guru tetap mengontrol atau menuntun mereka bagaimana mereka itu berproses menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari ini. Kemudian untuk kedepannya bagaimana mereka menjadi generasi-generasi emas, begitu ya Bu Nesbi ya. Mungkin ada tanggapan yang lain? Oke, udah ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanggapi atau kasih refleksi semacam itu, mungkin hanya ini yang bisa saya berbagi pemahaman tentang budaya positif bersama Bapak Ibu di SMA Negeri 1 Labuan Bajo Timur. Terima kasih banyak atas waktunya, mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Terima kasih atas pemaparannya tentang destinasi budaya positif. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan saya selaku moderator minta maaf apabila ada kesalahan baik sikap maupun perbuatan. Burung Perian Burung Cendrawasih